Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama YouTube channel saya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kabupaten yang terbentuk sekarang adalah hasil pemekaran kabupaten pada tahun 2000 yang sebelumnya meliputi Kabupaten Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Sambas ini juga terbagi menjadi 19 kecamatan dan 193 desa. Kecamatan yang terluas yaitu terletak pada Kecamatan Sajingan Besar dengan luas wilayah 139.120 hektar atau sekitar 21,75% dari total luas wilayah Kabupaten Sambas. Sedangkan kecamatan yang terkecil terletak pada Kecamatan Salatiga dengan luas hanya 8.275 hektar atau sekitar 1,29% dari total luas wilayah Kabupaten Sambas. Kabupaten ini juga terletak pada garis lintang 0 derajat 33 menit sampai 2 derajat 8 menit lintang utara serta 108 derajat 30 menit sampai 110 derajat 4 menit bujur timur. Menurut bulan dan letak stasiun pengamat, kabupaten ini memiliki jumlah curah hujan tertinggi yaitu pada tahun 2018 yang mencapai 3056 mm atau rata-rata 254,67 mm per bulan. Juga memiliki suhu udara rata-rata yang berkisar antara 23,4 sampai 31,4 derajat Celcius. Hal ini pun menjadikan Kabupaten Sambas masih tergolong daerah yang beriklim tropis. Kabupaten yang memiliki moto Sambas Hebat ini juga salah satu kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 639.570 hektar atau sekitar 4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan luas tersebut, lahan di wilayah Kabupaten Sambas terbagi menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian adalah lahan yang diusahakan oleh rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah dalam bidang pertanian. Sedangkan yang termasuk lahan bukan pertanian, yaitu segala jenis lahan seperti hutan negara, rawa-rawa terbengkalai, jalan, sungai, danau, lahan tandus, dan pembangunan rumah. Pada tahun 2016, lahan pertanian memiliki luas sebesar 572.430 hektar yang terbagi menjadi lahan sawah seluas 69.535 hektar dan lahan bukan sawah seluas 502.895 hektar. Sedangkan lahan bukan pertanian memiliki luas 67.140 hektar atau sekitar 10,50% dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Sambas. Pada tahun 2016 ini, lahan bukan pertanian menurun 7,40% dibandingkan tahun 2015, yaitu sebesar 72.503 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa lahan yang sebelumnya sedang dipersiapkan untuk bercocok tanam, kini telah digunakan sebagai lahan pertanian. Namun, sejalan dengan tingginya tingkat peningkatan jumlah penduduk, lahan pertanian ini sedikit demi sedikit pun dialihfungsikan menjadi lahan permukiman, serta
penggunaan ke sektor non-pertanian seperti lahan perkebunan, perusahaan industri, dan pembangunan infrastruktur. Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas tahun 2018, jumlah penduduk mencapai angka 532.609 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 83 jiwa kilometer persegi atau setara dengan 2.760 jiwa per desa. Peningkatan jumlah penduduk ini juga berdampak pada tingginya tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga para pelaku pertanian yakni petani beralih menjadi pekerja non-pertanian karena penghasilannya yang lebih menjanjikan. Salah satu akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi sektor non-pertanian ini yaitu sering terjadi banjir jika musim penghujan tiba karena hilangnya daerah resapan air sehubungan dengan pembangunan yang dilakukan. Tak hanya alih fungsi lahan, salah satu ancaman yang sering terjadi di Kabupaten Sambas yaitu degradasi lahan. Degradasi lahan sejatinya adalah perubahan keadaan lahan yang bersifat negatif, di mana lahan mengalami penurunan produktivitas sebagai penyedia jasa lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dan faktor alam seperti kebakaran hutan, erosi, dan kekeringan. Ini merupakan salah satu contoh degradasi lahan yang terjadi di Kabupaten Sambas, yaitu kebakaran hutan yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2019 di Kecamatan Sambas. Keadaan ini tentu saja dapat diatasi, asalkan Pemda mampu berkomitmen untuk melakukan beberapa kegiatan perbaikan lahan, seperti melakukan reboisasi terhadap lahan yang sudah krisis. Namun, penanggulangan ini tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan komitmen semua pihak, baik swasta maupun masyarakat. Dan untuk itu, mari kita sama-sama menjaga alam, agar keindahannya tetap ada di bumi.